بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alladzi ballagur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Andai kata kenikmatan tersebut hendak kita hitung, hendak kita tentukan jumlahnya, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menentukan jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangannya dan para sahabat serta keluarganya, Islam sampai saat ini masih merasakan ketenangan. Begitu besar cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apa bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingatkah kita ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar berhijrah ke negeri Taif, yang dimana di negeri Taif tersebut banyak sanak keluarganya. Tapi tatkala Nabi sampai di sana, apa yang Nabi dapat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari batu oleh anak-anak penduduk Taif. Bahkan dikatakan dalam sejarah, dari ujung rambut sampai ujung kaki bercucuran darah beliau. Untuk apa? Demi apa? Untuk memperjuangkan Islam demi umatnya. Kemudian malaikat datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah engkau izinkan aku untuk mencabut dua gunung Taif tersebut, lalu aku timpakan ke penduduknya?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jangan. Kalau bukan mereka, maka anak cucu, anak keturunan mereka yang akan mengikuti ajaranku." Kedua, bukti cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ingatkah kita ketika Nabi Muhammad sakaratul maut, apakah yang dia ingat? Apakah dia ingat adalah harta jabatannya? Apakah yang dia ingat istri dan anaknya? Apakah yang dia ingat adalah harta yang dimilikinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ingat adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka dari itu salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Shaumu syahrus sabri. Puasa bulannya sabar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim nomor 1151.
Dari riwayat di atas disebutkan bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Kemudian dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipat gandakan seperti tadi. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa batas bilangannya. Kenapa bisa demikian? Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menyebutkan ada 3 tingkatan orang yang bersabar. Yang pertama, as-sabru fil ibadah. Sabar dalam melakukan ibadah. Yang dimaksud dengan sabar melakukan ibadah ialah istiqomah. Supaya kita bisa istiqomah untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Minimal ada 4 ibadah yang mesti kita lakukan dengan sekuat tenaga kita. Yang pertama adalah melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa tasawum Ramadan, wa tuhajjil bait." Membayar zakat. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang keempat, menghidupkan malam bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila." Keempat amalan ini betul-betul memerlukan kesabaran yang sangat ekstra. Agar apa? Agar istiqomah untuk melakukannya. Pernahkah kita melihat fenomena yang ada di Indonesia? Bagaimana di bulan pertama masjid menjadi penuh. Di malam yang kedua masjid masih penuh. Hingga akhirnya di malam-malam yang lainnya masjid menjadi sepi. Kenapa? Karena ketidaksabarannya dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 200. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, as-sabru 'anil ma'asi. Sabar menahan diri dari maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang bisa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan. Maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara yang batil dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri dan berbagai macam bentuk kemaksiatan lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya. Dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, as-sabru indal musibah. Sabar ketika mendapatkan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kamu membenci sesuatu
padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Bulan Ramadan adalah musim bagi seseorang untuk bersabar. Bulan Ramadan juga adalah madrasah bagi kaum muslimin untuk banyak bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tidak ada batasnya bagi orang-orang yang bersabar. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Maka seorang muslim dimulai dari hari pertama harus membiasakan dirinya untuk bersabar. Kenapa di bulan suci Ramadan? Kandai saja bulan suci Ramadan kita bisa bersabar untuk melakukan 3 kesabaran tersebut, insya Allah bulan-bulan yang lainnya akan mengikuti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekeliruan kami. Yumkin hadza minni astaghfir min kulli khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.